sekarang kita lagi sama Bobby si anak hilang. Bob. Sebelum itu aku kenalin dulu lah. Bobby ini teman kuliah ya, Bob? Iya. Teman kuliah, teman ngeband dulu ya. Sempat jadi apa dulu? Pemenang apa dulu? Macam-macam lah ya. Iya, macam-macam lah. Macam-macam lah yang udah dijuarainya. Macam lomba aja kau ini, Bob. Sekarang udah menetap di Padang, Bob. Ya, alhamdulillah dah. Apa kabar? Baru. Baik. Kebalik harus apa kabar dulu? Bob, cerita dulu lah. Kok bisa kenal kita, Bob? Awalnya ya sebetulnya sama Wira ini kita kan satu angkatan tapi beda lokal ya. Dari lokal. Awalnya nggak kenal Wira, cuma diajak sama lebih ke teman lokal duluan, diajak main band bareng. Terus ya hari-hari itu lebih full sama Wiranya ya. Kayaknya Sampai tidur bareng. tidur bareng. Habis itu makan nasi kucing. Nasi kucing itu, jelasin, Bob, nasi kucing itu seperti apa, Bob? Kalau nasi kucing itu sama tahu lah ya. Nggak tahu mereka. Jadi nasi kucing itu ada apa aja tuh? Yang jelas nasinya ala kadarnya. Nasi, cuma isi sayur ya, Bob? Isi sayur, isi kuah. Nggak ada Maklumnya kehidupan anak kos. nggak ada daging-dagingan. Bentang makan bertiga Sukri ya. Bertiga apa berempat? Bertiga gitu. Ya, biasa kita bertiga sih. Bertiga. Makan nasi kucing. Ya, hidup kelamnya dunia kos seperti itu ya. Nah, kurang lebih gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi gimana sekarang Bob kehidupannya Bob lagi? Ya, kalau sekarang ya karena kita sudah lama dan jauh ya dari perkuliahan, udah punya kehidupan masing-masing, udah berkeluarga pastinya ya. Kalau dipikir-pikir nostalgianya waktu kuliah sama sekarang, gimana bagusnya bilang? Lebih enak zaman kuliah ya? Ya. Sebenarnya ya. Karena kalau dulu belum ini cari duit ya. Nah, Dulu kibus-kibus orang tua. Biar bisa beli jajan gitu kan. ya walaupun susah di zaman kuliah, tapi karena sendiri masih enak. Kalau sekarang ya kita mikirin keluarga. Sambil makan, Bob. Nanti tak kelihatan siapa yang doyan makan, Bob. Boleh. Kasihan badan Bobby ya. Dari dulu udah kecil, sekarang makin kecil ya. Nggak dikasih makan dia. Kenapa, Bob? Kurus terus? Kayaknya bawaan. Bawaan orok ya? Enggak. Yang lain satu angkatan udah pada berubah semua badannya. Nah, Bob, aku mau cerita inilah. Bukan cerita, kita mau sharing tentang cita-cita dan realita lah, Bob. Perbandingan dari waktu kuliah dulu, pengennya setelah kuliah tuh begini-begini, ternyata kenyataannya menghempaskan kita menjadi begini gitu loh. Gimana? gimana ya? Kalau cerita seperti itu sih sebenarnya kalau aku pribadi kayaknya bertolak belakang ya. Kenapa? Sombong kali. Masuk sastra Inggris itu sebenarnya cuman karena Gimmick. game. Kenapa? Game. Ingat waktu itu siapa ya dosen kita yang bilang yang di ruangan yang kita bisa ngopi, bisa ngerokok itu nah. Wah, ini bisa ngopi dan Siapa ya dosennya lupa. orang azan, Bob. Kita sambung setelah azan. Tadi kita break maghrib, bro. Sekarang kita cerita lagi lah, Bob. Tadi kita sampai mana tadi cerita? Sampai masuk sastra Inggris. Oh, gara-gara game. Gara-gara game. Ya. Kenapa gitu? Nah, iya. Motivasi masuk sastra Inggris sih memang karena game awalnya ya. Karena suka game berbasic adventure, terus ya, RPG yang dibutuhkan memang sebetulnya kosakata Bahasa Inggris. Ya. Ya. Ada tulisan-tulisan, teks Ya, juga, teks misi-misinya juga, ya. misi-misinya. Nah, lebih ke situ sih. Tapi ternyata Tapi ternyata setelah masuk sastra Inggris, coba kehidupan sastra Inggris, ketemu Wira pastinya, nah, dan teman-teman yang lain ya, kayaknya
Lebih enak nggak kuliah? Goyang, Goyang iman. goyang iman. Meninggalkan sastra Inggris. Oh gitu, itu alasan kau. Bob, kau udah keluar dari Unan itu tahun berapa tuh? 2009 akhir deh kayaknya. Soalnya 2009 semester akhir. 5 kita sudah di jurusan linguistik sama Ini literatur. Ya literatur sama apa deh? Itu kenapa? Kok langsung pindah ke Kalimantan waktu itu? Enggak, masih break dulu setahun di balik kampung ngelola usaha Kebun. warga. Kebun? Enggak, Bukan kebun. Oh, bukan kebun durian yang kau ceritakan itu? Oh, bukan. Nah, itu masih turunan dari orang tua lah usahanya. Oh, ini sendiri? Sendiri. Setelah setahun di kampung, barulah main interior di Kalimantan. Itu berapa lama di Kalimantan, Bob? 3 tahun, kurang lebih 3 tahun sampai akhirnya berkeluarga di sana. Kerja di sana 3 tahun, punya anak setahun, baru balik ke sini lagi. Ke Pekanbaru, Sumatera. Ya, Sumatera. Berarti di Pekanbaru, Kalimantan 3 tahun, Pekanbaru berapa tahun? 4 tahun. 4 tahunan? 4 tahunan. Lama juga di Pekanbaru ya? Baru sekarang, setahun di Sawalunto. Sawalunto setahun. Karena ada kasus sekolah gitu ya, sekolah anak. Awalnya, awalnya inginnya dari Pekanbaru itu kan langsung ke Padang. Tapi karena proses anak sekolah susah waktu itu dan tak ada kejelasan, ya pindah kampung dulu setahun, baru menetap di Padang. Jadi lika-liku kehidupan kau udah jauh lah ya, ke Kalimantan, ke Riau, ke Sumbar lagi. Jadi Bob, waktu kau kuliah kemarin, Bob, kepikiran nggak kalau akhirnya tuh kau itu kerjanya begini loh, berkeluarga di sini, kegiatan kau ini gitu loh? Kalau dibilang kepikiran, enggak. Atau dulu cita-cita kau apalah waktu kuliah gitu? Kalau ngomongin cita-cita, pastinya tetap game ya, game. Emang dari mulai SMP, SMA, dan ingin ke sastra Inggris itu memang benar-benar menggeluti game pastinya. Tapi kayaknya orang tua nggak support, terus akhirnya sampai berkeluarga, kerja, dan mengenal interior itu ya kayaknya Jauh ya? Jauh ya, misalnya dari mau ingin jadi gamer, tiba-tiba jadi interior, tapi itu bisa dibilang ini ya, apa? Terpaksa karena keadaan, apa gimana? Kalau dibilang terpaksa, Enggak juga? enggak. Karena memang niat kau juga gitu. Niatnya seperti itu juga. Kok ada basic Karena ada interior gitu, apa gimana? Kok tiba-tiba begitu? Nah, kalau basic interior sebenarnya nggak memahami interior. Cuman pas begitu di Kalimantan, real nih di kehidupan ya jauh dari orang tua, terus harus Perantauan lah. Nah, Oke. dituntut untuk bisa di interior. Kebetulan ada yang menampung di sana harus bisa interior. Jadi ya awalnya tidak mengenal interior, harus dipaksa mengenal interior, tapi akhirnya menyenangi. Gimana jadinya? Nah, itulah. Terus kenapa pindah dari Kalimantan? Wow. Itu karena merasa kangen Sumatera apa gimana? Tetap sih sebenarnya kayaknya ada kangennya dengan Sumatera, bisa ngumpul-ngumpul lagi dengan teman-teman, atau kayaknya ingin ngembangin juga sih sebenarnya bakat di Sumatera. Terus ke Pekanbaru interior juga? Ya, interior juga. Sekarang di Padang, kenapa nggak buka interior lagi, Bob? Ini lagi usaha. di Padang juga susah ya interior. Kenapa? Persaingan apa gimana? Kalau dibilang persaingan enggak. Kalau di Pekanbaru itu sama di Kalimantan itu mungkin karena taraf hidup mereka lebih tinggi ya dibandingkan di Padang ini. Sedangkan kalau di Padang ini cuma segelintir orang yang mengenal interior. Kalau di sana banyak pengusaha kan? Ya, kalau di sana. Sana pengusaha tambang, di Kalimantannya kan? Ya, kalau di sawit, sawit, Riau sawit. Jadinya untuk interior mengeluarkan duit
2 digit itu ya Gampang. gampang. Dibandingkan dengan Padang ini, pemikirannya ya selagi masih bisa pakai yang murah, kenapa enggak gitu kan? Cari murah-murah, Cari walaupun murah-murah. gampang rusak. Ya. Ya. FYI ini salah satu basis terbaik yang pernah aku temui waktu itu ya. Maksudnya terbaiknya agak mau aja disuruh-suruh. Main ini Bob, ayo, main ini Bob, ayo. Orang kan banyak idealis. Iya. Nggak mau. Kalau dia mah ayo aja, iya Enggak, ayo. aslinya dalam hati Membatin ya. ya, batin. Alirannya beda-beda. Daripada Asli. nggak ditemenin ya Bob. Ya. Aslinya ngebatin. Kita bahas musik sedikit Bob. Oke. Tapi kok basicnya memang basis? Apa gitaris? Bagaimana? Atau semuanya aja? Sebenarnya kalau dibilang basis atau gitaris lebih ke gitar sih, tapi ngasih rhythm. Nah, cuman ke basis kayaknya lebih cool, lebih asik karena basic waktu kuliah itu awal-awal mengenal band ya, dunia band atau musik itu tuh lebih ke Billy Sheehan, Mr. Big. Nah, Lihat Mr. Big kan, duk gitu kan. kiblatnya tinggi, Kiblatnya tapi tinggi. skillnya Lebih cetek. tinggi. Skillnya cetek. Dulu kan waktu itu kan kalau kau main gitar aku sering nanya-nanya sama kau lah ya kan. Ya. Nyari lagu ini Bob gimana kunci-kuncinya kan ingat tak? Ngajar-ngajarkan gitar gitu ya. Ya. Tapi bukan karena di band ini ada si pemain gitar kita gitu. Makanya gue tak mau bersaing gitu. Enggak. Jadi waktu kuliah dulu bebas. Ya. Ada ke PR nggak dibikin. Tugas tinggal. Semua. Yang penting ngumpul di bara. Oke. Ya. Tiap pagi Absen tinggal TA. Dulu Bob kan kita sih kehidupan sehari-hari pagi di kos-kos di kontrakan aku dulu. Easy ya. Azizi ngumpul terus konvoy ke kampus Terus di bara atau di fakultas kita nongkrong di koridor. koridor ya. Terus sama ibu-ibu itu kan masih hidup kayak ibu-ibu itu ya. Ibu yang tua itu yang jualan coklat tos segala macam. Ingat kau lagi? Ya. Nah, iya. Di koridor, ibu-ibu koridor ya kan, gitu ya. Terus itu pulang konvoy lagi ya kan. Gimana Bob rasanya waktu itu? Pengen ngulang lagi gitu? Ya pastinya pengen ngulang lah. Kalau misalnya kalau bisa ngulang, pastinya pengen bareng-bareng tamat, wisuda bareng-bareng. Setidaknya 1 tahun 2 tahun nggak apa-apa lah. Beda gitu kan. Cuman ya asik lah yang waktu itu. Kalau dibandingkan dengan berhenti terus ngilang, Ya, Bobby sih ada hilang nih. Ya, tapi kenapa kau sering ngilang-ngilang dulu, Bob? Memang sengaja menjauh dari kami kah? Atau gimana? Heran kami melihatnya. Apa ya? Ini pertanyaan titipan nih dari si Lola nih. Kenapa dia sering hilang? Apa? Kenapa? Ayo. Atau nggak bisa dijawab? Enggak. Rahasia? Rahasia. Kau bisikan aja. Ya. Di balik layar aja. Di balik layar. Ada cerita nggak, Bob? Waktu di Kalimantan kah? Atau di Riau atau di sepanjang hidup kau yang ingin kau ceritakan, Bob? Atau hal unik atau budaya yang berbeda, kaget kau gitu, atau gimana? Ada cerita nggak? Atau kau diperkosa orang hutan? Itu gimana? Kalau di Kalimantan, cerita sedikit ya di Kalimantan. Kalimantan itu sebetulnya untuk cari cuan ya, cari uangnya enak sih dari Sumatera Barat. Kayak kita cerita dulu Sumatera Barat, Kalimantan. Kalau Sumatera Barat dengan Kalimantan pastinya lebih enak cari duitnya di Kalimantan. Kalau di Kalimantan itu kotanya lebih ke pekerja sih. Maksudnya kotanya tenang, damai, terus aturan ini lebih ketat di sana. Preman-premannya nggak ada. Nyaman lah untuk kerja, tinggal, berkeluarga, emang nyaman di sana.
duitnya pun enak. Cuman ya kita harus pinter-pinter apa ya namanya? Jaga kepercayaan. Enggak juga. Hmm, Bohongi aja. Apa gimana? pinter-pinter ngatur duit. Masalahnya Oh, iya. untuk biaya hidup di sana kalau nggak pintar besar. Besar juga. Ya, duit yang masuknya besar tapi duit keluarnya juga besar. Itu aja sih di Kalimantan. Tapi enak, nyaman untuk keluarga, untuk tinggal, untuk kerja, nyaman di Kalimantan. Kalau di setelah Kalimantan, Pekanbaru ya, kalau Pekanbaru enak juga sih. Tapi beda lah. Enaknya Pekanbaru itu, putaran duitnya kencang. Lebih di sana. kencang. Ya, kencang. Mana lebih kencang? Pekanbaru apa Kalimantan? Beda tipis lah, 11-12 lah. Kok Kalimantannya di mana? Kalimantan di Balikpapan. Balikpapan. Di kota Balikpapan. Hmm, Kalau Balikpapan oke. Bosnya bos tambang semua. bos tambang sana tuh. Yang tajir bener-bener tajir nih. Sampai Ferrari di jalanan itu biasa. Biasa ya? Ya, biasa. Tapi yang menengah aja di Kalimantan itu udah tajir sih. Udah berduit lah. Kalau Pekanbaru rata tapi berduit semua. Nah, itu aja sih bedanya. Nggak kelihatan gap-gapnya. Nggak begitu kelihatan lah gapnya. Ya oke lah, mereka di rumahnya duitnya banyak tapi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau di Kalimantan ada lah gapnya. Kelihatan ya. Ya kelihatan. Jadi waktu kau kerja di furniture dulu itu ada yang aneh-aneh nggak? Atau ada yang gaib gitu? Ada yang dikerjain atau kena bohongin gitu? Kalau goib, ada cerita Wah, di ini nih. Penajam. Penajam? Jadi, ya, Hmm. di Kalimantan. Ya, kota Penajam. Enggak, di Kalimantan. Oh, oke. Daerahnya Penajam namanya. Jadi dari Kalimantan itu naik ferry 2 jam bisa sih lewat darat, cuman butuh waktu dari Balikpapan itu 6 jam perjalanan lah ke Penajam. Oh, jauh kalau udah darat. Ya, jauh. Oke. Jadi harus kalau naik ferry cuma 2 jaman gitu. Penajam itu kami ngerjain stand-stand untuk parade-parade apa ini. Misalnya dari Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Pameran. 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 Tempatnya pameran. Di situ asli ngeri. Kenapa? Jadi kita nih seminggu sebelum acara pameran itu para pemborong ya, kita bisa dibilangin para pemborong stand itulah ya. Itu satu minggu sebelum acara itu stand itu harus dibangun, harus dirakit di lokasi. Nah, daerahnya itu ya mungkin masih karena pinggiran hutan kali ya, Kalimantan itu Penajam itu ya. Ngeri. Ada yang pindahin tidurnya di awalnya di apa ya? Ya tidurnya ngumpul bareng tapi akhirnya bisa Nggak sadar. Oke. Nah, itu. Paling itu aja sih kalau Kok yang ngalamin ada yang ngalamin? Kalau aku yang ngalamin enggak, teman-temanku yang ngalamin. Yang dipindahin tadi. Ya, yang pindahin tadi. Itu gimana ceritanya? Kok pasti kau tanya? Enggak. Kenapa bisa pindah gitu? Enggak. Tanya, tapi mereka nggak sadar. Nggak sadar. Atau tidur berjalan atau ngigo dia. Nah, itu aku awalnya aku pikir mimpi atau ngigau gitu, kan ada namanya ngigau jalan gitu kan. Nah, tiba-tiba tidur di situ. Nah, awalnya aku pikir seperti itu, tapi bukan 1-2 orang, beberapa gitu. Jadi ini apakah emang cuman dari pribumi situ memang katanya daerah lapangan itu memang angker. Nah, itu Udah aja. biasa kejadian itu katanya. Ya udah biasa gitu. kayak diganggu-ganggu seperti itu biasa. Palingan jaga sikap, omongan, nah itu aja sih. Ya namanya tempat baru ya. Harus inilah sopan lah ya. Sopan lah ya. Di mana langit dijunjung. Nah ya. Gitu. Gimana? Coba. Di mana langit dijunjung? Dijunjung. Bukan di mana langit di situ si junjung. Nah, bukan. Itu Ya dimanapun kita berada, tepatnya pastinya jaga sikap, jaga ucapan lah ya. Itu aja sih. tapi waktu itu kok masih jadi bos lah ya. Enggak, dibilang enggak. jadi bos enggak juga. Jadi mandor. Ya mandor. Oh iyalah, kok yang bosnya lah itu. Bos lapangan korlap kok kan. Jadi ada pesan-pesan enggak untuk teman-teman anak-anak kuliah sekarang
yang lagi seru-serunya kuliah, yang bersiap-siap menghadapi kehidupan yang sesuai keinginannya, tapi bisa dipastikan tidak sesuai keinginannya. Bagaimana itu? Apa sedikit kira-kira? nih dari apa untuk teman-teman sama adik-adik ya. Yang penting pesannya dari aku nih gini, fokus kuliah dulu deh. Ntar jadinya apa setelah kuliah kita nggak tahu, rezeki nggak ada yang tahu. Tapi fokus dulu untuk kuliah. Jangan sampai main-main, tinggalkan kuliah. Betul. Mau 5 tahun atau 4 tahun atau 6 tahun sekalipun wisuda nggak masalah. Yang penting coba fokus dulu. Terus setelah selesai jenjang kuliah, ke realnya, nah mau jadi apanya ntar ya tergantung rezeki masing-masing. Itu aja. Intinya jangan membayangkan kehidupan itu mulus ya. Ya, Nggak akan semulus itu. pasti ada liku-likunya. Oke, sekarang seperti ya aku sama Wira ya dari sastra Inggris. Nggak mungkin gitu akan apa ya menemukan akhir yang Seperti ini. ya seperti ini. Di jalurnya itu susah, kecil kemungkinan untuk menemukan di jalurnya itu kecil. Jadi kalau menyesal nggak lanjutin kuliah kemarin? Sedikit ada. Sedikit penyesalan ya? Sedikit penyesalan ada. Kenapa sih nggak Lanjutkan. diselesaikan atau nggak selesaikan lah pastinya ada. Tapi ya jadinya seperti ini, dapat ilmu, dapat pengalaman dari Kalimantan, dari Pekanbaru, nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Intinya kalau memang pengen berhenti kuliah harus siap-siap resikonya begitu kan ya. Resikonya seperti itu. Tapi setelah kuliah pun ada resiko, Ada resiko yang lain yang akan menanti. Ya. Wah, keren sekali, Bob. Jadi rencana ke depan, Bob, mau ngapain, Bob? Yang pastinya kedepannya nggak tahu ya ini mau kayak seperti apa. Tapi yang jelas stay di sini, hubungi teman-teman lagi ya, mana tahu. Mau cari relasi lah. Nah, relasi pasti. Itu dulu lah. Kedepannya kita lihat aja. Besok-besok kita lanjut podcast lagi ya, Bob. Oke. Besok kita ajak Bobby untuk rekaman, untuk ngisi bass di Besok Ganti Nama. Ya, Bob, jangan sampai tak datang, Go. Oke, siap.